Hi student, how are you today? I hope you are fine. Pernahkah kalian mendapatkan tugas dari guru untuk menceritakan pengalaman liburan kalian? Atau mungkin pengalaman kalian di waktu kecil? Atau pernahkah kalian mendapatkan tugas untuk menceritakan kehidupan salah satu tokoh terkenal? Kira-kira dengan teks apa ya kita akan menceritakan pengalaman itu? Bagaimana cara membuatnya? Baiklah, kita akan menyimak video ini bersama-sama karena di dalam video ini kita akan membahas tentang teks yang sangat menarik, yaitu teks recount. Adalah salah satu teks bahasa Inggris yang ditujukan untuk menceritakan pengalaman masa lalu atau peristiwa bersejarah. Apa ya tujuan dari teks recount? Tujuan dari teks recount adalah untuk menceritakan pengalaman yang terjadi di masa lampau atau peristiwa bersejarah dengan tujuan untuk menginformasikan kepada pembaca. Setiap teks pasti memiliki struktur generik yang berbeda-beda. Apakah kalian tahu apa struktur generik atau bagian-bagian dari recount teks? Generic structure atau struktur generik dari recount teks ada 3. Yang pertama adalah orientation, yang kedua events, dan yang ketiga adalah reorientation. Orientation menceritakan latar belakang informasi tentang siapa, kapan, dan di mana peristiwa itu terjadi. Yang kedua, events, menceritakan suatu peristiwa sesuai dengan kronologisnya. Yang ketiga, reorientation. Reorientation berisi suatu rangkuman dari semua kejadian. Bagian ini juga berisi pendapat atau kesan penulis terhadap kejadian yang diceritakannya. Language features atau unsur-unsur kebahasaan yang terdapat di dalam recount text. Yang pertama, fokus pada peristiwa atau waktu tertentu. Kedua, mengenalkan tokoh atau pelaku tertentu. Yang ketiga, penggunaan simple past tense. Menggunakan simple conjunction seperti before, after, when, while, until, during, at the moment, after that, first, then, etc. Berikut ini merupakan jenis-jenis recount text. Yang pertama ada personal recount. Jenis teks yang melibatkan langsung penulis cerita sebagai salah satu tokoh dalam cerita yang ditulisnya. Yang kedua, factual recount. Factual recount adalah jenis teks recount yang menceritakan tentang sebuah kejadian. Contohnya, scientific experiment report,
police report, newspaper reports, dan sebagainya. Yang ketiga, imaginative recount adalah jenis teks recount yang menceritakan kejadian yang tidak nyata atau tidak benar-benar terjadi. Contohnya, teks dalam materi pembelajaran seperti teks prosa atau puisi. Mari kita identifikasi bersama-sama struktur generik dan unsur kebahasaan yang terdapat pada contoh rekonteks berikut ini. Simak struktur generik dari rekonteks berikut ini. Orientation ada pada paragraf pertama. Di sini diungkapkan siapa subjek, tempat, dan waktu peristiwa terjadi. Pada paragraf kedua, terjadi urutan kronologis dalam cerita tersebut. Events ada pada bagian ini. Ungkapan perasaan penulis ada di paragraf kedua kalimat terakhir yang merupakan reorientation. Sudah paham kan tentang recount teks atau teks recount? Kalau guru kalian menyuruh kalian membuat teks recount lagi, aplikasikan saja semua pengetahuan tentang teks recount yang ada di dalam video ini. Thanks for watching. Cheers!